Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Sintua Roni Siagian, dalam saat teduh kita di pagi hari ini. Apa kabarnya saudaraku? Baik saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, maha kasih dan memelihara hidup kita. Meskipun saudara ada di dalam pergumulan hidup, dalam penderitaan, atau mungkin ada yang sakit, mari saudaraku kita serahkan kepada Tuhan agar dia memberikan jalan keluar, agar dia menyembuhkan sakit penyakit kita, dan kita bersabar saudaraku, dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan jawaban doa kita tepat pada waktunya. Dan bukan seperti apa yang kita pikirkan barangkali, tetapi dia memberikan yang terbaik. Ada satu hal juga yang harus kita syukuri saudaraku adalah ketika Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa. Ketika Yesus sudah berkorban bagi kita di kayu salib dan menyelamatkan kita dan memberikan warisan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu sorga, yang menjadi impian, yang menjadi harapan kita. Dan itu sudah diberikan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di surga. Oleh karena itu, mari saudaraku kita mensyukuri itu. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kemampuan, tetapi sungguh karena kasih anugerah daripada Tuhan sehingga kita menjadi pewaris kerajaan surga, diselamatkan dari dosa dan pelanggaran kita. Mari saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sebentar kami akan baca dan merenungkan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, firman-Mu bisa kami mengerti oleh karena Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-9. Yakobus 3 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Demikian firman Tuhan saudaraku. Baik saudaraku, sebentar kita coba merenungkan dan kita pikirkan kembali. Kita ingat-ingat seberapa sering kita sudah menyakiti hati orang lain oleh karena ucapan mulut kita. Seberapa sering kita membuat orang lain menjadi merasa terhina, merasa dilecehkan oleh karena ucapan mulut kita. Seberapa sering kita telah membuat anak-anak kita menjadi marah, menjadi seperti tidak dihargai oleh karena ucapan mulut kita. Membuat istri kita menjadi sakit hati, sedih karena ucapan kita yang menyakiti hatinya, yang melecehkan dia. Seberapa sering kita sebagai istri telah membuat suami menjadi tidak berharga
Mungkin karena pekerjaannya tidak baik sehingga istri mengucapkan kata-kata yang melecehkan. Seberapa sering saudaraku kita menyakiti hati orang tua kita, yang seharusnya orang tua kita bangga oleh karena kita anak-anaknya, tetapi justru dia membuat sedih. Dia menjadi seperti tidak berhasil mendidik kita sebagai anak-anaknya. Karena dia mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak semestinya diucapkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Dan kita melakukannya itu berulang-ulang. Yang membuat itu membekas di hati orang tua kita, membuat ucapan kita itu membekas di dalam hati anak-anak, di dalam batinnya. Sehingga anak-anak itu ketika kita ucapkan kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang membuat dia seperti tidak berarti, seperti orang yang tidak berguna lagi di hadapan keluarga. Dan dia ingat sampai dia menjadi besar. Dan ketika dia berkeluarga, dia juga melakukan hal yang sama kepada anak, kepada istrinya. Menjadi keluarga yang tidak baik. Mari saudaraku, kita harus lebih berhati-hati untuk berkata-kata kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita. Mestinya saudaraku, ucapan kita adalah ucapan yang membuat anak-anak kita merasa bangga kepada kita sebagai orang tuanya. Karena apa? Karena ucapan kita membangun dia, memotivasi dia, menghargai dia. Baik melalui sekolahnya, melalui kehidupannya. Dia menjadi, rasanya dia pengen memberikan yang terbaik karena ucapan kita selalu positif dan membangun anak-anak kita. Dan juga membuat istri kita menjadi bangga sebagai istri kita. Dia bangga memiliki suami dengan kita karena dia merasakan ucapan kita penuh dengan kasih kepada istri kita. Begitu juga suami menjadi senantiasa bersemangat di dalam bekerja karena istri mengucapkan kata-kata yang membuat dia semakin bersemangat, semakin termotivasi karena dia mendengarkan istrinya dengan lembut, dengan ucapan-ucapan penuh cinta kasih. Tidak sebaliknya yang suka melecehkan suami, istri yang suka melecehkan istri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita pikirkan kembali. Ucapan apa yang perlu kita ucapkan? Ucapan apa yang perlu atau yang seharusnya kita ucapkan kepada keluarga kita, kepada orang yang dekat dengan kita, dengan teman kerja kita. Dan itu sulit, saudaraku. Sulit sekali kita mengendalikan ucapan kita supaya selalu berhikmat, supaya selalu ucapan-ucapan yang baik, yang membangun. Dan itu tentunya dipengaruhi oleh pikiran dan hati. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita senantiasa diberikan pengertian, diberikan hati, supaya kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang membangun orang lain. Mari saudaraku, kita berubah. Kita mencoba senantiasa merenungkan dulu sebelum berkata-kata. Dan kita latih setiap hari, saudaraku. Dan saya juga, saudaraku, tidak terlepas dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Tetapi mari saudaraku kita belajar untuk melakukan, untuk berbicara dengan baik. Dan memuji Tuhan melalui ucapan dan bibir kita. Demikian firman Tuhan dan renungan kita di pagi hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah kami boleh Tuhan dikuatkan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan, sehingga kami bisa berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan ucapan-ucapan yang membangun orang lain, bukan yang melecehkan orang lain, yang merendahkan orang lain. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Kami berdoa buat saudara kami yang sakit, biar Tuhan yang menyembuhkan, memberikan kesabaran, kekuatan kepada mereka. Kami berdoa buat saudara kami yang ada dalam pergumulan, dalam persoalan, biar Tuhan yang menjadi jawaban atas pergumulan persoalan mereka, Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Baik, saudaraku, demikian renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.